Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 24 Farmasi C akan menjelaskan tentang pemanasan global yang beranggotakan saya sendiri Putrianda Azmiantika Akbar dan ada rekan saya Roma Pesta Uli dan Yolanda Asterina. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa bagian tentang penjelasan pemanasan global, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada definisi pemanasan global, yang kedua penyebab pemanasan global, yang ketiga dampak pemanasan global, dan yang keempat cara mencegah pemanasan global. Ada definisi dari pemanasan global atau global warming, yaitu ada suatu bentuk ketidakseimbangan dari ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu di rata-rata atmosfer, laut, datar ataupun di bumi. Suhu rata-rata di permukaan bumi itu berkisaran sekitar 27 derajat Celcius. Apabila terjadi pemanasan global, akan meningkat suhu itu di atas 27 derajat Celcius. Peningkatan suhu itu terjadi akibat adanya emisi seperti emisi gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, nitrooksida, hidrokarbon, karbon oksida, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Selain itu, emisi juga dapat disebabkan oleh adanya proses pembakaran bahan bakar fosil, contohnya itu seperti minyak, bumi, dan batu bara, ataupun bisa terjadi dari penimbunan asap-asap seperti asap industri, asap dari pembakaran, ataupun asap dari berbagai kendaraan yang bisa menyebabkan suhu itu meningkat dan terjadilah pemanasan global atau global warming. Lalu ada efek rumah kaca atau greenhouse effect. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca ini diperlukan untuk mengurangi perbedaan suhu antara suhu pada siang hari atau malam hari. Ketika ada peningkatan gas di rumah kaca, terutamanya karbon dioksida, itu akan semakin banyak gelombang panas matahari atau inframerah yang dipantulkan dari permukaan bumi lalu diserap oleh atmosfer sehingga suhu permukaan bumi ini semakin meningkat. Hal tersebut karena ada CO2 atau karbon dioksida seperti kaca yang dapat menutup permukaan bumi. Kalau diilustrasikan kejadian efek rumah kaca ini seperti adanya mobil dengan kaca tertutup parkir di terik matahari, itu akan terjadi pemantulan cahaya sehingga akan menyebabkan suatu peningkatan suhu yang sangat tinggi. Prinsip dari greenhouse effect ini, cahaya itu mudah menyerap tapi sulit untuk melepaskan cahayanya. Contohnya bagaimana kalau ada rumah kaca yang di dalamnya itu ada tanaman. Di dalam rumah kaca itu suhunya sangat tinggi daripada di luar rumah kaca itu. Karena si cahaya itu akan menembus kaca dan akan dipantulkan kembali ke benda-benda yang ada di rumah kaca. Lalu bagaimana kalau ada rumah kaca ada tanamannya? Si tanaman ini dapat menyerap CO2 dan dapat mengurangi suatu pemanasan. Lalu ada penyebab efek umpan balik, yaitu suatu proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga dapat menghasilkan uap air. Contohnya reaksi pembakaran hidrokarbon seperti persamaan CXHY plus O2 itu menghasilkan CO2 plus H2O, di mana pemanasan ini yang terus terjadi itu akan menambah jumlah air secara terus-menerus sehingga akhirnya tercapailah kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca ini dari penguapan air disinyali lebih besar dari efek rumah kaca gas karbon dioksida yang menghasilkannya.
Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara, namun kelembabannya itu relatif, udara hampir konstan atau bahkan agak menurun, disebabkan udara menjadi menghangat. Karena CO2 ini sangat panjang di atmosfer, maka efek balik ini secara perlahan dapat dibalikkan. Lalu ada efek variasi matahari, yaitu ada suatu perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan oleh matahari. Variasi matahari ini juga dipengaruhi oleh siklus matahari per 11 tahunan atau biasa disebut dengan siklus bintik merah, selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Pemanasan global ini juga dapat diakibatkan oleh variasi matahari. Suatu hipotesis itu menyatakan bahwa variasi dari matahari ini yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberikan kontribusi dalam pemanasan. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek dari rumah kaca adalah suatu peningkatan aktivitas matahari yang dapat memanas stratosfer. Nah, teman-teman, stratosfer ini adalah suatu lapisan udara yang bersuhu sangat rendah atau bisa disebut dengan dingin yang hanya dapat ditempati oleh suatu lapisan ozon. Di sini ada mekanisme terjadinya salah satu pemanasan global yang melibatkan sinar matahari. Jadi ketika cahaya matahari ini mengeluarkan sinar, cahaya tersebut akan dipantulkan ke atmosfer dan ke bumi. Ketika cahaya matahari itu masuk ke bumi dan diserap oleh bumi, sebagian sinar itu akan dipantulkan ke segala arah. Contohnya seperti rumah kaca yang bisa menyebabkan peningkatan suhu dan terjadilah pemanasan global. Selain cahaya matahari, pemanasan global ini juga bisa terjadi karena adanya seperti asap kendaraan bermotor dan bermobil, ataupun asap dari pembakaran seperti pembakaran sampah. Lalu ada asap dari berbagai industri dan adanya rumah kaca yang bisa menyebabkan suhu itu meningkat dan terjadilah pemanasan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global. Yang pertama, terjadinya penipisan lapisan ozon, di mana fungsi seharusnya yaitu mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk pada permukaan bumi, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh, dan menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi. Selanjutnya ada terjadinya temperatur bumi meningkat, di mana temperatur bumi menjadi semakin tinggi sehingga membuat es di kutub-kutub mencair yang menyebabkan volume air laut naik. Yang ketiga ada perubahan iklim, di mana meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, dan perubahan iklim ini menyebabkan musim sulit diprediksi. Selanjutnya ada kenaikan permukaan air laut. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan, peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir ini terancam, dan permukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi dan berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terus terjadi, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. Yang kelima ada kesehatan manusia. Jadi dampak pemanasan global itu dia berpengaruh juga terhadap kesehatan manusia. Wabah penyakit yang biasa ditemukan di daerah tropis seperti penyakit yang diakibatkan nyamuk dan hewan pembawa penyakit lainnya akan semakin meluas karena mereka dapat berpindah ke daerah yang sebelumnya terlalu dingin bagi mereka. Ternyata dampak pemanasan global juga terjadi pada bidang pertanian, di mana petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. Yang terakhir, terjadi juga punahnya flora dan fauna.
Flora dan fauna ini memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara, dan berdampak pada pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat dan kehidupan dari fauna. Lalu apa sih dampak ke bidang farmasi? Nih, contohnya proses pada industri pasti dimulai dari persiapan bahan baku dan proses pemurnian yang bisa menyebabkan cemaran lingkungan. Namun, pada saat ini semakin meleknya pada keadaan lingkungan, dilakukan peningkatan preventif ISPA dan perencanaan pengadaannya yang mengarah ke penanganan cemaran dan penyediaan pembekalan. Kemudian industri-industri besar farmasi ini mengembangkan sebuah teknologi termutakhir beralih fokus, jadi mereka membuat kolaborasi dengan bidang lain untuk menghandle fenomena yang terjadi yang saat ini sudah terasa. Jadi banyak pemanfaatan daur ulang energi. Banyak dari mesin-mesin canggih di industri, salah satunya dia mempunyai fitur power saving. Baik, slide selanjutnya adalah cara menanggulanginya. Cara menanggulanginya konversi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Selain menggunakan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis, ada pula bisa menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil yang biasa disebut dengan minyak bumi dan batu bara. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu, diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi-emisi gas ini, misalnya menggunakan energi matahari, air, angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari, diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini. Misalnya dengan mobil tenaga surya dan listrik tenaga surya. Sekarang ini sedang dikembangkan bioenergi, antara lain biji tanaman jarak, yaitu Japropa sp yang menghasilkan minyak. Adapun cara menanggulanginya menggunakan daur ulang dan efisien energi. Penggunaan minyak tanah untuk menyalakan kompor di rumah menghasilkan asap dan jalaga yang mengandung karbon. Karena itu, sebaiknya diganti dengan gas. Biogas menjadi hal yang baik dan perlu dikembangkan, misalnya dari sampah. Cara menanggulangi yang terakhir yaitu dengan memberikan upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.